berkumpul pada siang hari ini menjelang siangnya dalam keadaan sehat dan walafiat dalam rangka kegiatan program guru penggerak yang kebetulan pada pagi ini Bu Ida selaku guru penggerak akan menyampaikan istilahnya berdiskusi materi dan isi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah Bu Uci yang sudah menerima dan memfasilitasi kegiatan daripada Bu Ida dalam proses pembelajaran sebagai calon guru penggerak, di mana nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang visi, baik visi yang ada di sekolah maupun visi yang akan disampaikan oleh Bu Ida. Nah, kita akan berdiskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, karena visi itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman dan apalagi diharapkan bisa di dalamnya ada pelajar Pancasila-nya, harapannya seperti itu. Adapun kegiatan ini susunan acaranya yang pertama adalah pengangkat kunci diskusi, kemudian merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan kemudian penutup. Baik, untuk kegiatan hari ini kita buka dulu dengan ibadah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua ini atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk mendengarkan paparan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ida. Bapak dan Ibu, lupa nanti Bapak mesti ikut ya. Itu bapaknya yang di situ. Ibu-ibu sekalian, dalam proses pendidikan CDP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid, dan diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CDP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini berlima ya, kita berlima di sini untuk mendengarkan nanti paparan dari Bu Ida. Meskipun bagian dari proses belajar CDP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Ibu sekarang bertugas, sehingga kita harapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini, karena kegiatan diskusi ini kalau kita dengan berbanyak kepala kita ada masukan-masukan yang mungkin lebih mudah dan lebih bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini kita masuk ke pendampingan kedua, di mana memang sudah masuk ke visi. Diharapkan memang Bu Aida sebagai calon guru penggerak bisa menuangkan atau menginspirasi atau mungkin menyampaikan gagasan, ide ataupun pandangannya untuk membuat suatu visi. Nah, apakah nanti visi itu selaras dengan sekolah, ataupun nanti jika visi Bu Ida dianggap baik bersama-sama mungkin ya bisa menjadi perbandingan juga untuk visi sekolah. Kecuali kalau visi sekolah memang sudah ditentukan oleh yayasan, beda lagi. Tapi kalau visi yang ditentukan oleh kepala sekolah mungkin bisa apakah perlu dirubah, apakah perlu ditambah, apakah perlu dikembangkan, ataukah cukup seperti itu adalah hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Baik, untuk kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Ida selaku calon guru penggerak yang akan menyampaikan tentang visi atau cita-cita Bu Aida selaku guru di TK Budi Luhur ini. Apakah memang harapannya nanti juga ada perubahan yang diinginkan seperti apa, kemudian gagasan untuk kemajuan sekolah ini seperti apa. Mari kita dengarkan paparan dari Bu Aida. Bisa langsung Bu Ida, membuat saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ida, maaf Bu Aida.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktek Ibu Sri Pahlawayanti Nuswandari, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Puji Aryani beserta Dewan Guru. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini, siang ini kita dapat berkumpul dalam pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan. Di sini ada visi yang sudah kita miliki dari tahun 2022 ya, karena Bu Kepala Sekolah alhamdulillah kemarin mengikuti kegiatan CGP yang angkatan ke-7. Visi yang sudah kita miliki yaitu mewujudkan pelajar yang beriman, bertakwa, ceria. Ceria di sini ada singkatannya: C cerdas, E elaboratif, R reflektif, I inovatif, A-nya akhlak mulia, yang berkebinekaan global dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, kami sesama peserta CGP melakukan diskusi, yaitu kami membahas tentang prakarsa perubahan menumbuh kembangkan akhlak mulia pada murid. Itu yang kami bahas pada saat diskusi bersama rekan guru. Kemudian ada tahapan bagja. Melalui tahapan bagja ini, nanti kita akan mendapatkan visi yang bisa kita sepakati. Untuk tahapan yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuh kembangkan akhlak mulia pada murid? Tindakan atau penyelidikannya, mencari referensi atau jurnal terkait karakter akhlak mulia. Kemudian berkonsultasi dengan para tokoh atau orang-orang yang berpengalaman tentang akhlak mulia. Kemudian berdiskusi, sharing dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Tindakan selanjutnya melakukan observasi pada murid terkait kebiasaan yang dilakukan. Tahapan berikutnya, A, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang bisa menjadi contoh dari perilaku akhlak mulia? Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan akhlak mulia pada murid? Pertanyaan selanjutnya, situasi apa yang dapat mendukung tumbuh kembang akhlak mulia pada murid? Kemudian perilaku akhlak mulia apa yang sudah ditunjukkan oleh murid? Tindakan penyelidikannya, pembiasaan positif yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tindakan selanjutnya, mengobservasi aktivitas yang dapat menumbuh kembangkan akhlak mulia peserta didik. Kemudian mencari tahu dan mencatat situasi yang dapat mendukung pembiasaan positif. Selanjutnya membuat lembar catatan, jurnal atau penilaian terhadap akhlak mulia yang ditunjukkan peserta didik. Tahap selanjutnya, G, gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang dimiliki ketika murid memiliki akhlak mulia? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan murid dalam mengembangkan dan menerapkan perilaku akhlak mulia? Tindakan penyelidikannya, membuat deskripsi akhlak mulia murid dari hasil survei atau observasi yang dilakukan. Kemudian membuat daftar indikator baru terkait akhlak mulia dan literatur. Selanjutnya membuat deskripsi perasaan baru murid ketika menerapkan perilaku yang berakhlak mulia. Tahapan selanjutnya J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah awal yang menumbuh kembangkan akhlak mulia pada murid? Apa terobosan yang bisa dilakukan untuk dapat menumbuh kembangkan akhlak mulia murid?
apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan akhlak mulia pada murid, kemudian bagaimana cara mengukur akhlak mulia pada murid. Tindakan atau penyelidikannya, membuat jurnal harian atau mingguan untuk mencatat capaian akhlak mulia murid. Tindakan selanjutnya, membuat monitoring dan evaluasi dari setiap capaian yang dilakukan murid. Tindakan selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan observasi terhadap akhlak mulia murid dalam kesehariannya di sekolah. Selanjutnya, membuat penilaian dari hasil observasi. Tahap terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan peserta didik terkait perilaku murid yang menggambarkan akhlak yang mulia? Siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Kapan usaha untuk menumbuh kembangkan akhlak mulia ini dilakukan? Tindakannya, melibatkan rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk menerapkan pengembangan perilaku akhlak mulia pada murid dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring. Kedua, menumbuh kembangkan akhlak mulia setiap saat di sekolah. Nah, di sini saya lampirkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi ceria, cerdas, elaboratif, reflektif, inovatif, akhlak mulia, dan berkarakter profil belajar Pancasila. Ini nanti kita bisa lanjutkan di pembahasan yang dengan kalimat rumah ya. Nah, terima kasih sudah selesai pemaparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ija telah memaparkan, dan monggo untuk dilanjutkan untuk yang kalimat numpang bisa dipimpin langsung dengan Bu Ija. Dilanjutkan kalimat. Ibu-ibu sekalian, di layar kita sudah dapat melihat kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini diharapkan ibu-ibu bisa mengisikan sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan apa yang ibu-ibu pikirkan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama, bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya, agar visi yang kita tentukan nanti itu yang terbaik untuk lembaga kita. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini nanti bisa menyampaikan sesinya. Boleh. Ini untuk yang pertama. Nanti bagi yang sudah bisa menyampaikan ya.
Di sini kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang ceria dan bahagia, serta mampu menghadapi tantangan zaman, mandiri, kreatif, dan inovatif. Itu yang menjadi impian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu pusing sekali ujian. Kira-kira pengen muridnya cara gimana untuk jenengan? Nggak harus sama dengan rekannya sama. Kalimat rumah bagi saya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan, masing-masing memiliki keistimewaan. Yang kedua, ya, yang satu dulu. Kita tuh maunya murid Yang satu dulu. Yang Kita memimpikan murid ya, itu dulu. Harapan jenengan Nggak ada yang salah. Bebas mau Bebas. mau Nggak ada yang jawab apa. Tak ganti kalau salah. yang aktif apa yang Ini yang kalimat rumpang yang pertama dulu ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo. Yang aktif kah? Atau yang cerdas? Atau yang memiliki murid-murid yang mandiri, ya aktif, oke. anak yang pintar. Boleh ditulis. Selanjutnya Bu Isti masih yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang soleh-soleha, berakhlak mulia, santun kepada guru, orang tua dan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dilanjut. ya, dilanjutkan yang kedua. Dilanjut dengan kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kita fokus ke muridnya. Muridnya seperti apa? Ya. Yang sudah selesai bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, karena murid-murid sudah mempunyai kodrat alam yang dimiliki sejak di dalam kandungan, dan kita sebagai seorang guru hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator untuk mengembangkan kodrat dari murid-murid kita. Terima kasih. Kalimat rumpang yang kedua, murid
adalah yang mempunyai bakat yang dapat kita bagi seoptimal mungkin sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, terima kasih. Lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Terima kasih. Keren. Wah, luar biasa. Oke, dilanjutkan kalimat rupan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang diutamakan itu apanya? Apakah hanya sekedar kita yang penting mengajar, atau sekedar idenya ngomong? Kalimat ruang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu pembentukan karakter dan menanamkan nilai kejujuran serta kedisiplinan yang berkebinekaan global. Oke, lanjut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan murid-murid dan berperilaku baik. Terima kasih. Oke. Oke, langsung dilanjut untuk yang keempat. Kalimat rupan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya sadar akan apa? Kalimat ruang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan yang menyenangkan sangat diperlukan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berpegang, berakhlak mulia dan cerdas. Terima kasih. Lanjut ya, Bu ya. Iya, lanjut. Lanjut yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk lagi ya. Warnanya cantik.
Kalimat rumpang yang selanjutnya, kita warga kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan murid kita aset yang berharga bagi bangsa dan negara. Lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan. Lanjut, sip. Kita warga di sekolah ini yakin untuk agar murid kita menjadi pintar dan baik. Terima kasih. Yang terakhir, nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai karakter yang unik yang berbeda-beda. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama lain saling melengkapi. Oke, lanjut. Kita dan warga di sekolah kita paham bahwa murid diibaratkan pribadi yang harus dirawat dengan baik sesuai kebutuhan sehingga dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, untuk pengisian kalimat rumpang sudah selesai semuanya. Sebentar ya. Kemudian, nah setelah kita mengisi kalimat rumpang sesuai dengan apa yang ibu-ibu pikirkan, yang diinginkan, kita akan menyimpulkan kalimat rumpang yang ditulis dan didokumentasikan. Fotonya dulu. Dari kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini ada jawaban yang ceria dan bahagia, mampu menghadapi tantangan zaman, mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian jawaban yang kedua, kita memimpikan murid-murid yang mandiri, cerdas, aktif, dan pintar. Jawaban yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, berakhlak mulia, santun kepada guru, orang tua, dan teman-teman, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, dari ketiga jawaban tersebut, kita mau menyimpulkan apa? Ini Bu, satu persatu. Yes, kira-kira dari tadi yang sudah dengan sampaikan tentang cita-cita untuk murid ya. Dari kalimat rumpang yang sudah banyak tuliskan, jadi mulai dari kita memikirkan murid yang bagaimana, kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebagai apa, kemudian di sekolah kita mengutamakan
apa murid diskusikan saja betul bahwa mereka itu siapa ataupun guru siapa, kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang dipahami di dalam sekolah. Nah, kira-kira dari yang sudah dengan tuliskan tadi bisa diambil ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya apa adalah cita-cita yang panjenengan inginkan terhadap murid begitu. Mungkin dari Bu Kepala. Berarti cita-cita kita itu merupakan nanti yang menjadikan visi kita. Kalau yang tadi visi sekolah yang sebelumnya itu mewujudkan itu baru mau mewujudkan. Tapi kalau ini berarti kita mengharapkan terwujudnya murid kita yang ceria, termasuk cerdas, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berakhlak mulia, yang berkarakter profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi dari rangkaian dari kalimat rumah tersebut mungkin sudah masuk di visi yang tadi, cuma perlu penyempurnaan lagi, Bu. Lebih disingkatkan dan lebih biar mudah diingat, karena yang berakhlak mulia tadi sudah bisa masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ada tambahan lain visinya untuk Bu Ida nanti, atau mau dirubah seperti apa, mau ditambahi atau mau diganti seperti apa, monggo. Yang utama kita mewujudkan murid yang tadi cerdas, ceria, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Semua itu untuk menantang. Yang ceria yang dimaksudkan. Iya, ceria. Jadi yang lainnya kan bisa di kalimat utama selanjutnya. Ceria. Kita menunjukkan murid kita yang cerdas. Iya, pasti. Kolaboratif itu di saat ini mungkin anak-anak untuk berkolaborasi dengan teman, karena zaman ini kadang anak lebih asik dengan gadgetnya atau dengan HP-nya, sehingga untuk berkolaborasi dengan teman kadang males. Reflektif, anak-anak nanti kita harapkan untuk bisa belajar dari pengalaman, apa kekurangannya setelah bermain ini, apa yang didapatkannya. Jadi lebih reflektif untuk flashback seperti itu. Kemudian inovatif, anak-anak bisa lebih bisa menjawab tantangan yang zaman yang saat ini ada, lebih bisa menciptakan permainan atau bermain bersama teman dengan lebih baik, lebih bervariasi, tidak monoton ya. Kemudian akhlak mulianya itu anak-anak baik di sekolah maupun di rumah bisa mempunyai karakter yang sopan santun, itu yang utama, karena saat ini juga akhlak mulia ini sangat miris sekali, dan itu perlu sekali kita tanamkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja untuk ini. Untuk selanjutnya, kalimat rumah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kodrat yang unik. Terus kodrat alam yang sudah melekat, dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator untuk mengembangkan kodrat zaman. Kemudian murid adalah mempunyai bakat tersendiri. Kita sebagai guru wajib untuk menggali seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, ketiga, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan.
Nah, dari ketiga jawaban itu, mari kita simpulkan apa yang akan kita cantumkan nanti. Itu sudah masuk ke dalam ceria itu juga. Iya. Karena itu cerdasnya anak itu kan bervariasi. Tidak harus kognitif. Ada anak-anak yang punya kecerdasan bahasanya. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kalau misal kita isi dengan kita percaya bahwa murid adalah apa? Unik. Nah, murid itu unik, mempunyai karakter masing-masing, dan tugas kita sebagai guru untuk mengembangkannya. Ya, tugas kita sebagai guru untuk mengembangkan karakter anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan sesuatu yang unik. Oke, di situ apa? Di siapa, Bu? Maksudnya ada kecerianya tadi, Bu. Menurut saya. Kembali lagi. Kita percaya bahwa murid Yang adalah lebih cerdasnya, kecerdasan anak-anak itu dia berbeda. kalau ini menurut saya itu kita lebih fokus ke murid itu sesuatu yang apa gitu loh, Bu. Kalau yang ceria itu kita kan harapan kita ke murid. Kalau ini tentang muridnya, tentang sesuatu hal yang menyangkut tentang sosok murid tersebut. Nah, jadi saya tawarkan kalau diisi dengan apa? Manusia yang unik, apa ciptaan yang unik. Gimana Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah, ayo berikan. Bisa disisikan di situ dulu, tapi memakai katanya nanti mau Ya, oke. individu yang unik. Nah, individu saya mau pribadi yang unik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tadi jawaban ya, mengutamakan pendidikan karakter, kemudian kenyamanan murid dan berperilaku baik, pembentukan karakter dan menanamkan nilai kejujuran dan kedisiplinan serta berkebinekaan budaya. Nah, kita sepakati mau diisi apa? Karakter ada semua yang simpel saja. Nanti penjabarannya ada. Penanaman. Dan yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari jawaban panjenengan tadi mau disimpulkan apa? Pentingnya pendidikan. Pendidikan yang menyenangkan. Sepakat di situ? Pentingnya pendidikan. Oke? Di sekolah kan? Nanti Pendidikan aja, pendidikan Artinya kita warga di sekolah ini yakin untuk
Tadi ada jawaban murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan pembimbing. Yakin agar murid kita menjadi pintar dan baik, menjadikan murid kita aset yang berharga bagi bangsa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan. Warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan murid kita aset yang berharga bagi bangsa. Ini juga masuk kayaknya. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan murid kita banyak aset. Lagi generasi menerus, apalagi ayo kuisnya mana suaranya? Dari mana ngomongin tadi? Aku Dari kalimat rumah yang diskusi tadi. kita warga di sekolah ini yakin itu. Nah, ada yang menjawab menjadi pintar dan baik, terus menjadikan murid sebagai aset yang berharga bagi bangsa, kemudian menuntut dan membimbing, yakin untuk menuntut dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan. Dari itu disimpulkan apa? Yakin untuk ya menjadikan murid sebagai aset yang berharga. Dan yang terakhir, jawabannya tadi, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa murid diibaratkan benih padi yang harus dirawat dengan baik sesuai kebutuhan sehingga dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Bahwa setiap anak mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama lain saling melengkapi. Bahwa murid mempunyai karakter yang unik dan berbeda. Itu saja. Kita masuk ya. dan berbeda. Cukup? Diisikan tuh, kemudian ini kita perhatikan visi yang lama. Ya, itu kira-kira lebih rangkai bisa menjadi visi seperti apa ya? Apakah sudah sesuai dengan visi yang ada ataukah memang perlu ditambahkan? Jadi kalimat rumpang tadi setelah kita ambil dari pendapat ibu semua, kemudian sudah diisi situ, kemudian itu bisa disimpulkan secara global dan kira berdunia bisa dirangkai menjadi seperti apa, kemudian nanti apakah visi ini sudah selaras dengan visi yang di sekolah ataukah memang ada hal-hal yang di sekolah itu yang apakah sudah memang sudah bagus seperti itu, apakah ada harapan lagi, karena dalam pembuatan visi itu kan kita berpikirnya maju ke depan, kemudian juga kalimatnya lugas, sederhana, tidak usah terlalu panjang ya, yang penting dipahami dan biasanya menghindari kalimat kerja. Nah, gitu. Jadi mewujudkan dan terwujudnya itu yang kalimat kerja mana ya? Nah itu apakah perlu terwujudnya pelajaran beriman? Ada yang bilang tadi memimpikan ya. Kita kan mimpinya kan memang ceria tadi ya, cerdas, elaboratif, reflektif, inovatif, berakal mulia, itu kan cerianya dulu. Nah kemudian kan kita percaya bahwa murid kita tuh kita pengen seperti apa murid kita, mempunyai pribadi yang unik dan mempunyai
pasti berbeda-beda, cara belajarnya pun pasti akan berbeda-beda juga. Kemudian di sekolah kita mengungkapkan penanaman karakter. Nah, apakah di situ sudah coba dilihat dari visi? Yang pertama tadi yang ceria itu sudah masuk otomatis ya. Kemudian kita percaya murid adalah pribadi yang unik. Kira-kira di situ sudah mewakili belum? Kemudian di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter, apakah juga sudah terwakili? Kemudian kita sadar betul bahwa prinsip itu seperti apa. Jadi begini, pentingnya pendidikan itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan. Kemudian kita pada sekolah yakin untuk menjadikan murid sebagai aset yang berharga. Nah, kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa murid mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda. Nah, jadi karena kalimat yang sudah kita ambil tadi, kira-kira kalau dilihat dari visi, apakah sudah terwakili ataukah memang ada perlu yang dirubah ataupun ada perlu yang dihapuskan ataupun bagaimana? Monggo saya silakan dulu. Menyambung tadi apa yang disampaikan Ibu Sri itu, memang kalau visi itu sebaiknya memakai kata bukan kata kerja. Kalau mewujudkan itu masih kata dan. Jadi kata mewujudkan ini saya usul untuk diganti dengan kata terwujudnya pelajar yang kalau beriman dan bertakwa itu kan di profil pelajar Pancasila sudah ada. Terus yang berkependidikan global juga sudah ada. Kemarin saya juga sempat diskusi kecil-kecilan sama Ibu Kepala Sekolah. Ada satu visi yang sudah kami sepakati, namun tetap kita diskusikan dengan rekan guru karena kemarin saya hanya diskusi kecil saja. Jadi untuk kata mewujudkan itu diganti dengan kata terwujudnya pelajar yang ceria ini tadi cerdas, elaboratif, reflektif, inovatif, akhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang dimana untuk beriman dan bertakwa sudah masuk, untuk pendidikan global juga sudah ada. Jadi lebih ringkas lagi. Seperti yang sudah saya tulis di ujung. Ini adalah visi yang sudah saya sampaikan dengan kepala sekolah, yaitu terwujudnya generasi ceria, cerdas, elaboratif, reflektif, inovatif, akhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Gimana Ibu? Sudah disetujui dan disepakati? Mungkin sudah ada pendapat. Sampaikan pendapatnya, bagaimana dengan visi yang sekarang? Ayo belajar berbicara. Ini gimana, sudah sesuai apa belum? Setuju apa tidak? Mau diganti? Saya setuju dengan visi sekarang ini. Alasannya apa setuju? Setuju karena seperti cerdas, elaboratif, inovatif, akhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Bu Tika, bagaimana Bu Tika? Setuju apa tidak? Apa ada yang perlu ditambah lagi? Sampaikan pendapat. Sudah setuju. Kenapa setuju? Visinya lebih ringkas. Oh ya. Terima kasih. Oke. Bu Kepala mau menyampaikan? Baik, terima kasih. Memang
untuk visi ini harus selalu berubah, fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian tahun, sekian puluh tahun visi kita yang terpapar di depan tidak berubah-berubah, baru berubah tahun kemarin. Dan memang saya merasakan itu terlalu panjang. Dan kalau hari ini sudah dipangkas beberapa kata, lebih mudah diingat, karena memang itu bukan hanya kita yang harus mengingat, tapi juga kita harus menyampaikannya kepada orang tua supaya apa, orang tua juga bisa mengikuti untuk mencapai tujuan visi kita. Bekerja sama bersama kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak generasi yang ceria, cerdas, kolaboratif, reflektif, inovatif, akhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Semua itu tidak bisa terwujud tanpa kerjasama dari guru, kepala sekolah, murid, dan juga orang tua. Demikian Bu Ida, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya rekan-rekan semua. Kemudian berarti sudah deal ya, disepakati visi yang baru lebih ringkas. Bisa diganti. Ya. Ini sudah menimbulkan hasil diskusi terkait sudah. Nah, kemudian setelah kita menyepakati visi yang baru, mari kita rincikan beberapa contoh, ya. Beberapa contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Mungkin bisa memberi contoh 1 atau 2 atau 5. Contohnya apa? Kalau di sini saya mempunyai contoh 1 saja. Guru masuk tepat waktu. Nah, memang ini juga situasional ya. Terkadang kalau kita pas di rumah agak ribet, berangkatnya agak siang. Kalau pas di rumah bisa bangun pagi atau lebih pekerjaan rumah bisa diselesaikan pagi, kita bisa lebih pagi lagi. Nah, itu contoh sikap dan perilaku guru. Nah, untuk yang lainnya monggo yang mencerminkan visi yang sudah kita sepakati. Bukan tepat waktu, sebelum waktu. Lebih tepatnya sebelum waktu kita menyampaikan anak-anak. Untuk contoh yang visi selanjutnya yaitu cerdas. Kalau cerdas itu sebagai guru kita harus selalu belajar dan belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik itu melalui seminar, baik itu melalui YouTube ataupun Google, kita tidak bisa lepas dari itu. Media sosial itu penting sekali saat ini. Untuk kolaboratif kita harus bisa bekerja sama. Kita harus bekerja sama dengan teman, dengan orang tua, dengan murid juga bisa kita ajak untuk bekerja sama. Jadi biar terwujud visi kita. Untuk reflektif itu bisa dari diri kita dan juga kita bisa mengatakan kepada temannya untuk melihat apa sih kekurangan kita, apa yang sudah kita lakukan agar kita bisa memperbaiki ke depannya. Sebagai seorang guru juga kita harus inovatif. Kita harus bisa menciptakan model pembelajaran yang baru, menyediakan